Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripu Utama Putra, NPM G1D016037. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari arus gangguan hubung singkat transformator distribusi 20 MPa. Adapun arus gangguan hubung singkat yang dimaksudkan pada perhitungan ini yaitu arus hubung singkat pada saluran 6,3 kP dari trafo tersebut. Adapun spesifikasi transformator yang digunakan pada perhitungan, kapasitas transformator yaitu 2000 kVA, tegangan primer 30 kP, tegangan sekunder 6,3 kP, tipe Tsun 7346, tipe pendinginan Onan, manufakturnya Union, kemudian persen impedansinya sebesar 9,97% yang tertera pada nameplate transformator tersebut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan perhitungan arus gangguan hubung singkat, yang pertama mencari impedansi sumber sisi 6,3 kP, kemudian mencari impedansi transformator, 3. Mencari impedansi saluran, 4. Mencari impedansi ekivalen, dan yang terakhir mencari arus gangguan hubung singkat. Langsung saja masuk ke langkah pertama, yaitu mencari impedansi sumber. Perhitungan yang pertama dilakukan yaitu perhitungan mencari impedansi sumber sisi 30 kP terlebih dahulu dengan persamaan tegangan primer kuadrat dibagi daya hubung singkat dari transformator. Dikarenakan daya hubung singkat transformator belum diketahui, maka dilakukanlah perhitungan untuk mencari daya hubung singkat transformator dengan persamaan arus hubung singkat maksimal dikali tegangan primer trafo dikali akar 3. Kemudian, untuk mencari arus hubung singkat maksimal dapat dilakukan dengan persamaan arus nominal trafo sisi primer yaitu 385 ampere dibagi persen impedansi yang tertera pada nameplate yaitu 9,97%, sehingga diperolehlah arus hubung singkat maksimal sebesar 3860,5 ampere. Nah, selanjutnya dilakukanlah perhitungan untuk daya hubung singkatnya dengan persamaan arus maksimal hubung singkat trafo yaitu 3860,5, kemudian dikalikan tegangan primer trafo yaitu 30.000 volt, kemudian dikalikan akar 3, sehingga diperolehlah daya hubung singkat dari transformator sebesar 200,597 MVA. Dikarenakan untuk daya hubung singkat telah diketahui, selanjutnya dilakukanlah perhitungan impedansi sumber sisi 30 kP dengan persamaan tegangan primer kuadrat yaitu 30 kali 10 pangkat 3 kuadrat dibagi daya hubung singkat yaitu 200,597 kali 10 pangkat 6, sehingga diperolehlah impedansi sumber sisi 30 kP sebesar 4,48 ohm. Dikarenakan pada perhitungan ini yang digunakan adalah impedansi sumber sisi 6,3 kP, maka dilakukanlah perhitungan untuk mencari impedansi sumber sisi 6 kP dengan cara membandingkan impedansi sumber sisi 30 kP dengan impedansi sumber sisi 6 kP, sehingga persamaannya menjadi tegangan sumber kuadrat dibagi tegangan primer kuadrat dikalikan impedansi sumber sisi 30 kP, sehingga impedansi sisi 6 kP nya yaitu 6,3 kali 10 pangkat 3 kuadrat dibagi 30 kali 10 pangkat 3 kuadrat, kemudian dikalikan dengan impedansi sisi 30 kP tadi yaitu 4,48 ohm, sehingga diperolehlah impedansi sumber sisi 6 kP sebesar 0,21 ohm. Pada perhitungan ini untuk nilai resistansinya diabaikan sehingga resistansinya 0. Untuk impedansi sumber urutan positif dan negatif itu nilainya sama, yaitu ZS1 sama dengan ZS2 sama dengan 0 plus J 0,21 ohm.
Sedangkan untuk impedansi sumber urutan nolnya dapat dilakukan perhitungan dengan persamaan ZS0 sama dengan 10 dikalikan ZS1 sama dengan 10 dikali J0,21, maka diperolehlah impedansi sumber urutan 0 sebesar J2,1 ohm. Kemudian selanjutnya dilakukanlah perhitungan untuk impedansi transformatornya. Untuk impedansi transformator dapat dilakukan perhitungan menggunakan persamaan ZT sama dengan tegangan sekunder kuadrat dibagi daya dari transformator. Tegangan sekundernya yaitu 6,3 kali 10 pangkat 3 dikuadratkan, kemudian dibagi 20 kali 10 pangkat 6, sehingga diperolehlah impedansi transformator sebesar 0,315 ohm. Untuk impedansi trapo urutan positif dan negatif nilainya sama, yaitu dapat dicari dengan perhitungan menggunakan persamaan ZT1 sama dengan ZT2 sama dengan persen impedansi transformator yang tertera pada nameplate dikalikan dengan impedansi transformator yang diperoleh melalui perhitungan sebelumnya, sehingga impedansi transformator yang tertera pada nameplate yaitu 9,97%, kemudian dikalikan dengan impedansi trapo yang didapat melalui perhitungan tadi yaitu 0,315, sehingga diperolehlah impedansi transformator urutan positif dan negatif sebesar J0,0314 ohm. Sedangkan untuk impedansi trapo urutan nolnya dapat dilakukan dengan perhitungan, yaitu 10 kali ZT1 sama dengan 10 kali J0,0314 sama dengan J0,314 ohm. Kemudian masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mencari impedansi saluran. Adapun pada perhitungan ini saya menggunakan saluran dengan panjang 2 km. Sedangkan untuk impedansi urutan positif dan negatifnya yaitu 0,314 plus J0,315 ohm per kilometer. Pada perhitungan ini saya mencontohkan arus gangguan itu sendiri terjadi pada titik 2 km dari saluran tersebut, sehingga impedansi saluran pada titik 2 km tersebut yaitu ZL1 sama dengan ZL2 yaitu 0,314 plus J0,315 ohm per kilometer dikalikan dengan panjang salurannya yaitu 2 km, sehingga diperolehlah impedansi saluran 1 dan urutan positif dan negatif yaitu sebesar 0,268 plus J0,63 ohm. Nah, sedangkan untuk impedansi urutan nolnya yaitu 0,282 plus J1,063 ohm per kilometer. Kemudian dikalikan dengan 2 km seperti langkah sebelumnya, sehingga diperolehlah impedansi saluran urutan nolnya sebesar 0,564 plus J3,206 ohm. Nah, dikarenakan ketiga parameter tersebut telah didapatkan, selanjutnya dilakukanlah perhitungan impedansi ekivalen jaringan. Untuk impedansi ekivalen urutan positif dan negatif dapat dilakukan perhitungan dengan persamaan Z1 sama dengan Z2 sama dengan impedansi sumber 1 ditambah impedansi trapo 1 ditambah impedansi saluran 1, sehingga diperolehlah Z1 dan Z2 ekivalen yaitu 0,268 plus J3,447 ohm. Sedangkan untuk impedansi ekivalen urutan nolnya dapat dicari dengan persamaan Z0 sama dengan ZS0 tambah ZT0 tambah ZL0, sehingga didapatkanlah nilai untuk impedansi ekivalen urutan nolnya sebesar 0,564 ditambah J5,62 ohm. Nah, setelah didapatkan impedansi ekivalen jaringan ini,
Selanjutnya dapat dilakukan perhitungan untuk arus gangguan hubung singkatnya. Yang mana untuk yang pertama dilakukanlah perhitungan arus gangguan hubung singkat 3 fasa. Dimana ini merupakan gambarnya ketika arus hubung singkat 3 fasa itu terjadi, dimana dapat dilihat pada gambar fasa A dan fasa B dan fasa C di sini terjadi hubung singkat. Sehingga persamaan yang digunakan untuk menghitung arus gangguan hubung singkat 3 fasa ini yaitu sama dengan tegangan dibagi impedansi 1 atau Z1 ekivalen tadi. Sehingga diperolehlah untuk tegangannya yaitu 6300 sudut 0 derajat, kemudian dibagi Z1 yaitu 0,268 plus J 3,447. Itu sama dengan 6300 sudut 0 derajat dibagi 3,457 sudut 85 derajat. Maka diperolehlah impedansi arus gangguan hubung singkat sebesar 1822,38 sudut min 85 derajat. Yang kedua yaitu mencari arus gangguan hubung singkat 2 fasa. Arus gangguan hubung singkat 2 fasa dapat ditunjukkan pada gambar, di mana di sini fasa C dengan fasa B terjadi hubung singkat. Maka dilakukanlah perhitungan untuk arus gangguan hubung singkatnya dengan persamaan akar 3 dikalikan tegangan dibagi Z1 ditambah Z2. Sehingga perhitungannya yaitu akar 3 dikali 6300 sudut 0 derajat dibagi 0,268 plus J 3,447 plus 0,268 plus J 3,447. Sehingga diperolehlah 10.911,9 sudut 0 derajat dibagi 0,536 plus J 6,894 sama dengan diubah ke bentuk sudut 10.911,9 sudut 0 derajat dibagi 6,915 sudut 85 derajat. Sehingga diperolehlah untuk arus gangguan hubung singkat 2 fasa yaitu sebesar 1578 sudut min 85 derajat. Kemudian yang ketiga yaitu perhitungan arus gangguan hubung singkat 2 fasa ke tanah, yang mana dapat dicontohkan ataupun ditunjukkan pada gambar. Di sini terjadi gangguan hubung singkat 2 fasa dan juga tanah. Sehingga persamaan yang digunakan yaitu tegangan sisi sekunder dibagi Z1 ditambah Z2 kali Z0 per Z2 plus Z0. Sehingga arus gangguan hubung singkatnya sebesar 1127 sudut min 85 derajat. Kemudian yang terakhir yaitu mencari arus gangguan hubung singkat 1 fasa ke tanah dengan persamaan 3 kali tegangan sekundernya dibagi 2 kali Z1 tambah Z0. Itu sama dengan 3 kali 6300 sudut 0 derajat dibagi 2 kali 0,268 plus J 3,447 plus 0,564 plus J 5,62. Kemudian dijumlahkan diubah ke bentuk sudut sehingga perhitungannya yaitu 18.900 sudut 0 derajat dibagi 12,562 sudut 84,9 derajat. Sehingga diperolehlah arus hubung singkat untuk fasa ke tanah sebesar 1504,54 sudut min 84,9 ampere. Itu mungkin itu saja contoh perhitungan untuk arus gangguan hubung singkat yang saya lakukan. Akan tetapi di sini saya tegaskan bahwa perhitungan ini merupakan contoh saja, dikarenakan pada saluran yang digunakan di sini bukan data saluran yang sebenarnya pada PT Krakatau Steel itu sendiri. Sehingga apabila melakukan perhitungan yang sesungguhnya pada sistem tenaga nanti
parameter yang diperlukan tersebut haruslah akurat atau sesuai dengan kenyataannya, sehingga perhitungan arus gangguannya nanti lebih valid. Dan juga untuk perhitungan yang saya lakukan di sini yaitu hanya perhitungan pada gangguan di titik 2 km saja. Akan tetapi pada kenyataannya nanti dapat juga dilakukan perhitungan apabila gangguan tersebut misal terjadi pada titik 1 km atau titik setengah kilometer dan sebagainya. Sehingga apabila sudah di dalam perhitungan yang sesungguhnya yaitu di sistem tenaga, perhitungan ini haruslah sangat akurat, dikarenakan ini akan berfungsi ataupun akan mempengaruhi untuk sistem proteksinya nanti. Proteksi yang digunakan pada sistem tersebut, sistem proteksi apa ataupun spesifikasi dari proteksi tersebut ataupun pengaturan dari proteksi tersebut, maka dirujuk dari perhitungan arus hubung singkat ini. Mungkin itu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.